Betina paling brengsek di benua hewan, meninggalkan suami dan anak, menipu uang, mencuri hati, dan membawa lari harta karun, lalu kabur begitu saja setelah menggoda. Jika ada yang bisa membawa orang ini kembali, akan diberi hadiah 3 miliar. Penanda tangan, Long Zhen, Feng Fei, Qiyu. Baru saja Ye Qingli tiba di wilayah yang dikuasai oleh suku ular Teng, dia menemukan seluruh kota penuh dengan poster buronan dirinya. Sudut mulutnya berkedut. Bagus, bagus, 3 pemboros itu punya uang tapi bingung mau dipakai apa ya. Beraninya menilai dia seperti itu. Nanti kalau bertemu mereka lagi, dia akan menyuruh mereka berlutut semalaman. Tidak, harus berlutut di atas durian. Ketika dia tersadar, tatapan-tatapan panas di sekelilingnya sudah mengunci dirinya. Uang 3 miliar sudah di depan mata, siapa yang tidak tergiur. Ye Qingli berbalik dan lari. Jiu Yuan yang baru saja mendarat juga ditariknya lari bersama. Jiu Yuan bingung. Li Bao, kenapa kau lari? Dan apa yang mereka kejar? Identitas dan posisi kita sudah terbongkar, aku harus memindahkanmu kembali ke ruang dimensi dulu. Mata Jiu Yuan penuh ketidaksenangan. Baru saja jalan-jalan sebentar dengan Li Bao. Ye Qingli mengeluarkan sehelai bulu ungu yang pernah diberikan Jiu Yuan dari balik bajunya dan memakainya di kepala. Penampilannya pun berubah drastis. Melihat para manusia hewan yang mengejar mereka mulai mencari ke arah sini, dia buru-buru memindahkan Jiu Yuan ke dalam ruang dimensi, sementara dirinya sendiri berjalan keluar dari gang seolah tidak terjadi apa-apa. Para manusia hewan yang datang memeriksa semuanya terpesona oleh kecantikannya. Salah satu manusia hewan bertubuh tinggi besar dan tampak berminyak berjalan perlahan ke arahnya. Betina cantik, sendirian saja. Jangan halangi jalan, terima kasih. Ye Qingli hendak melewatinya, tapi lengannya dicengkeram. Tidak dengar apa yang kukatakan. Kulihat kau lebih suka cara kasar ya. Mata Ye Qingli menajam. Kita bicara di dalam. Dia berpura-pura kasihan sambil menunjuk ke bagian dalam gang. Jika bertindak di mulut gang, identitas dan kekuatannya mudah terbongkar. Manusia hewan jantan itu mendengus mengejek, sambil menariknya ke dalam gang. Untung kau tahu diri. Baru saja manusia hewan jantan itu berbalik, Ye Qingli menendang punggungnya dengan keras. Kekuatan elemen kayu segera diaktifkan, mengikatnya dengan erat. Manusia hewan jantan yang dipukuli hingga babak belur itu melolong kesakitan. Cari masalah dengan Ye Qingli, kali ini dia benar-benar salah pilih lawan. Tuan rumah, Teng Xi ada di dekat sini. Selain berbisnis, dia juga menjabat sebagai pengawas di Kekaisaran Ular Teng, khusus bertugas membasmi kejahatan dan membela kebaikan, membantu betina yang tertindas menghukum orang jahat. Mendengar perkataan sistem, Ye Qingli berdecak. Orang ini bermuka dua, pura-pura baik di depan tapi busuk di belakang. Di permukaan menyelamatkan betina, tapi diam-diam malah memperdagangkan betina. Ye Qingli menarik kerahnya, mengacak-acak rambutnya, memasang tampang menyedihkan, lalu berjalan menuju mulut gang. Saat melihat Teng Xi, dia tertegun sejenak. Teng Xi saat ini tersenyum lembut, tubuhnya memancarkan aura yang membuat orang percaya. Jika bukan karena sebelumnya pernah melihat kekejamannya di rumah lelang dengan mata kepala sendiri, Ye Qingli tidak akan bisa menghubungkannya dengan kekejaman itu. Dia menghapus air mata di sudut matanya, mengulurkan tangan menarik lengan baju Teng Xi. Tuan, apakah Anda Tuan Teng Xi? Di gang ada penjahat, tadi ada manusia hewan baik hati yang pergi menaklukkannya. Tuan, cepatlah pergi membantu. Teng Xi mundur selangkah, menghindari tangan yang diulurkan Ye Qingli. Nona tidak perlu khawatir, aku akan segera mengirim orang untuk memberinya pelajaran. Kemudian dia memberi kode mata pada orang di belakangnya. Pergi periksa siapa yang berani berbuat onar di siang bolong. Orang di belakang Teng Xi segera berjalan masuk ke gang. Ye Qingli berpura-pura lemah, menyandarkan tubuhnya ke arah Teng Xi. Tuan, tolong bantu saya, kaki saya lemas karena ketakutan. Teng Xi memberi kode pada pengawal di sampingnya. Teng Zhen, kau bantu dia. Teng Zhen maju hendak memapah, tapi Ye Qingli buru-buru menepisnya. Terima kasih, tidak perlu,
kaki saya sudah sembuh. Mata Teng Zhen menyiratkan kekecewaan. Sebenarnya setiap hari ada banyak betina yang sengaja mendekati Teng Si seperti ini, tapi selalu ditolak. Kau juga tidak perlu mencoba lagi. Tuan memang begitu, dia punya obsesi kebersihan. Lebih baik kau ganti target, pertimbangkan aku saja. Ye Qingli menggeleng pelan. Aku hanya mau tuan kalian. Teng Si adalah target pastinya. Tak lama kemudian, prajurit yang memeriksa gang keluar, membawa seorang jantan yang babak belur dan pingsan. Tuan, kami hanya menemukan orang ini di gang. Tidak tahu apakah dia yang mengganggu nona ini. Benar, dialah orangnya. Mana penolongku? Kalian tidak melihatnya. Maaf, kami hanya menemukan orang ini di gang. Penolong yang kau maksud mungkin sudah pergi. Teng Si berdehem. Karena orang jahat sudah tertangkap, nona ini pulanglah dulu. Di mana rumahmu? Aku akan menyuruh orang mengantarmu pulang. Mata Ye Qingli seketika berkaca-kaca. Sejujurnya, saya sudah tidak punya rumah. Baru saja mengungsi dari sana. Teng Si terdiam sesaat, alisnya yang tampan sedikit berkerut, terlihat sangat serba salah. Tuan, terimalah saya. Biarkan saya jadi betina penghangat tempat tidur juga tidak apa-apa. Saya benar-benar tidak punya tempat tinggal. Saya juga tidak punya keahlian mencari uang. Kalau tidur di jalanan, saya kalau tidak mati kelaparan, ya diculik orang lain. Sampai di sini, Ye Qingli sengaja mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, matanya yang berkaca-kaca menatap Teng Si. Semua orang memuji Tuan Teng Si sangat bertanggung jawab, pasti tidak akan membiarkan betina tanpa rumah terlantar, kan? Ye Qingli mengusap air mata di sudut matanya, sambil melirik Teng Si dari sudut matanya. Teng Si sedikit menunduk, sepertinya sedang berpikir serius. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Betina penghangat tempat tidur tidak perlu, tapi belakangan ini kediaman memang kekurangan pelayan wanita. Apakah kau bersedia? Bersedia? Bersedia. Asal Tuan Teng Si menerima saya, suruh saya melakukan apa saja juga boleh. Selesai bicara, Ye Qingli dalam hati mengutuk dirinya sendiri. Jika demikian, ikutlah aku pulang. Terima kasih Tuan atas kebaikannya. Ye Qingli dengan gembira mengejar, mengulurkan tangan ingin menggandeng lengan Teng Si. Teng Si berkata dengan nada serius, aku tidak suka orang lain menyentuhku. Nanti ku harap kau bisa menjaga jarak denganku. Ye Qingli mencibir, dulu kau tidak sedikit menyentuhku, bukan hanya menyentuh, tapi juga menggigitku. Ye Qingli dan Teng Si kembali ke villa. Qiyu, Long Zhen, dan Feng Fei sudah mendapatkan jejaknya. Hari itu juga mereka berangkat menuju ke Kaisaran Ular Teng. Di villa, Teng Si menunjuk dan menentukan tempat tinggal Ye Qingli selanjutnya. Kau tinggal di kamar sebelah Teng Yu saja. Dia adalah pengurus di sini. Nanti kalau ada yang tidak kau mengerti, bisa langsung tanya padanya. Baik, Ye Qingli mengangguk setuju, lalu mengalihkan pandangan ke rumah yang lebih kecil di samping. Meskipun rumah itu agak kecil, tapi dekorasinya sama sekali tidak sembarangan. Baru saja Ye Qingli hendak mendorong pintu untuk melihat-lihat, seorang betina cantik dengan tubuh ramping keluar dari dalam. Melihat Ye Qingli dan Teng Si di depan pintu, matanya menyiratkan keterkejutan. Halo Tuan, suaranya jernih dan merdu. Ketika dia melihat Ye Qingli di samping Teng Si, ketertarikan melintas di matanya. Ini adalah... Teng Si mengulurkan tangan memperkenalkannya. Ini adalah Jiuli, betina yang baru saja kubawa dari luar. Sekarang dia tidak punya tempat tinggal, jadi mulai sekarang dia akan tinggal di kamar sebelahmu. Tolong kau sering-sering membantunya. Halo, Kak Teng Yu. Ye Qingli tersenyum dan mengangguk pada Teng Yu. Lalu mengulurkan tangan pada Teng Yu. Halo, halo. Kediaman Tuan Teng Si terlalu banyak jantan dan kurang betina. Akhirnya ada satu betina yang bisa menyeimbangkan. Teng Yu dengan antusias menjabat tangan Ye Qingli, matanya bersinar gembira. Ayo, aku antar kau melihat kamar yang akan kau tempati. Pintu kamar perlahan dibuka, perabotan di dalamnya terlihat oleh mata Ye Qingli. Ayo, aku ajak kau keliling lagi ke tempat lain,
supaya nanti tidak tersesat. Teng Yu dengan akrab menggandeng tangan Ye Qingli, lalu berjalan menuju sebuah gerbang melengkung. Melewati gerbang itu, di belakangnya ada hutan bambu yang lebat, udara terasa sangat sejuk dan tenang. Oh iya, jangan mendekat ke sana. Itu adalah daerah terlarang yang ditetapkan Tuan Tengxi. Kalau ketahuan kau masuk ke sana, akan mendapat hukuman yang sangat berat. Orang terakhir yang menerobos masuk sudah dipukuli sampai mati. Saat menceritakan hal ini, ekspresi Teng Yu sangat serius. Ye Qingli mengangguk patuh. Baik, anak pintar, kita lihat ke sana lagi. Teng Yu mengangkat tangan mengusap rambut ungu muda Ye Qingli. Selain bisa mandi di kamar sendiri, kita juga bisa pergi ke kolam pemandian air panas khusus. Sambil bicara dia menarik Ye Qingli menuju kolam air panas. Teng Yu melepaskan pakaiannya hingga menyisakan pakaian dalam, lalu langsung melompat ke dalam kolam air panas. Ujung ekor ularnya bergoyang di permukaan air, memercikkan sedikit air. Dia melihat Ye Qingli yang masih berdiri di tepi kolam dan tidak bergerak, suaranya mengandung desakan. Lili, kau masih berdiri di sana buat apa? Apa kau berencana mandi air panas pakai baju? Baru saja kenal sudah harus telanjang bersama, hati Ye Qingli sedikit merasa tidak nyaman. Lagi pula di tubuhnya masih ada tanda-tanda pasangan itu. Tanda-tanda ini sangat mudah membongkar identitasnya. Berbagai alasan membuat Ye Qingli kaku di tempat tak bergerak. Tuan rumah ingin menyembunyikan tanda pasangan di tubuh. Sembunyikan satu harganya 1000 poin loh. Mengubah tanda tingkat kesuburan, sekali 3000. Yi angkat bicara di saat yang tepat. Dasar kapitalis sialan. Akhirnya Ye Qingli dengan berat hati menghabiskan 7000 poin, menghapus keempat tanda pasangan di tubuhnya, dan mengubah tanda tingkat betinanya menjadi warna kuning. Terakhir dia perlahan melepas pakaiannya. Lili, kau putih sekali, cuma terlalu kurus. Saat Ye Qingli hampir terpeleset di air, Teng Yu segera mengulurkan tangan memeluk Ye Qingli dengan stabil. Sesama betina, pelukan seharusnya tidak masalah, kan? Hati Ye Qingli merasa tidak enak. Kak Teng Yu ini jangan-jangan. Ye Qingli dengan sopan mendorong Teng Yu. Kak Teng Yu, aku tidak tahu apakah aku salah mengartikan maksudmu. Aku suka jantan. Aku rasa kita harus menjaga jarak. Meskipun Ye Qingli tidak menolak Teng Yu, tapi Teng Xi adalah target penaklukannya. Kekecewaan melintas di mata Teng Yu. Dia meminta maaf pada Ye Qingli. Maaf, aku yang terburu-buru. Tapi kau benar-benar tidak mau mempertimbangkanku. Aku tidak kalah dari jantan-jantan bau itu loh. Mata Teng Yu bersinar percaya diri dan tenang, sudut bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Tuan rumah, Teng Yu adalah misi tingkat B+. Memenuhi tingkat kesukaannya bisa dapat banyak poin. Teng Yu berbeda dengan betina biasanya. Betina lain mungkin hanya mengaguminya, tapi Teng Yu benar-benar. Ye Qingli menggelengkan kepala. Kak Teng Yu, aku takut benar-benar tidak bisa membalas perasaanmu. Yang kusukai adalah Teng Xi. Jadi maafkan aku. Teng Yu mencibir kecewa. Manusia hewan jantan yang keras mana ada yang sewangi dan selembut betina seperti kita. Tapi keinginanmu itu mungkin akan sia-sia. Karena Raja Suku Ular Teng beberapa hari lalu sudah menunjuk tunangan untuk Tuan Teng Xi. Dan mereka akan menikah sebulan lagi. Teng Yu berdecak menyayangkan dalam hati. Dia tahu rahasianya. Tuan mereka dan putri yang ditunjuk Raja Ular itu sama sekali tidak ada perasaan, bahkan saling membenci. Raja Ular melakukan itu hanya untuk menstabilkan posisinya sendiri. Teng Xi sudah punya tunangan. Mata Ye Qingli menyiratkan keheranan. Jangan-jangan dia terlambat selangkah. Benar, putri bungsu Raja Ular, Teng Ying. Orangnya sangat manja dan semena-mena. Sombong, aku sudah bisa membayangkan betapa kacaunya kediaman Teng nanti kalau dia menikah ke sini. Putri, Ye Qingli berseru kaget. Dia ingat Yi pernah memberitahunya, Teng Xi seharusnya anak dari saudara Raja Ular yang sekarang, kan? Bukankah itu sepupu? Sepertinya menyadari perkataannya salah, Teng Yu segera menutup mulut. Jangan bicarakan dia lagi, ayo kita bicara tentangmu. Lili, bagaimana kau merawat kulitmu sampai sebagus ini?
Di sisi lain, Ayahanda, aku tidak suka sepupu, aku suka kakak perempuan. Carikan aku kakak perempuan yang cantik saja. Seorang betina kecil yang imut terus menggoyangkan lengan ayahnya dengan manja. Pemilik lengan itu berwajah serius. Ngawur, betina itu harusnya bersama jantan. Tengsi sangat unggul dalam segala aspek, kau menikah ke sana pasti akan hidup bahagia. Wajah bulat imut Teng Ying mengerut, ekspresinya seketika menjadi sedih. Kalaupun harus menikah, harusnya jantan yang menikah masuk ke keluarga betina, kan? Dia ingat banyak negara yang aturannya begitu. Kapan kerajaan ular Teng bisa menerapkan aturan ini? Dia tidak mau menikah ke sana, dia tidak suka jantan. Yinger sayang, kau nanti pasti akan berterima kasih pada ayahanda. Sepertinya sadar nadanya tadi terlalu keras, Raja Ular mengangkat tangan mengelus rambut Teng Ying, menenangkannya. Ayahanda, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Teng Ying menggembungkan pipinya dan pergi dengan marah. Raja Ular menatap punggung Teng Ying yang menjauh, menggelengkan kepala tak berdaya, matanya berkilat misterius. Di sisi Ye Qingli, setelah mandi, aksi penaklukannya dimulai. Dia mencuci tangan dan memasak sup berdasarkan resep yang diberikan sistem. Kau yakin membuat semangkuk ini bisa meningkatkan kesukaan Tengsi? Ye Qingli mengolah bahan di tangannya, nadanya penuh keraguan. Benar, tidak masalah. Tuan rumah cepatlah pergi. Yi yang berubah menjadi kupu-kupu ungu kecil mendesak. Tak lama kemudian, semangkuk bubur labu kuning kemasan sudah jadi. Ye Qingli membawa bubur itu dan mengetuk pintu kamar tidur Tengsi. Pintu kamar baru dibuka setelah beberapa saat. Wajah Tengsi pucat, keringat dingin muncul di dahinya, terlihat sangat tidak nyaman. Tuan Tengsi, Anda kenapa? Ye Qingli mengulurkan tangan hendak menyentuh pergelangan tangannya, tapi Tengsi sudah menarik tangannya sebelum tersentuh. Aku tidak apa-apa, taruh buburnya di meja lalu pergi saja. Bibirnya terkatup rapat, keringat di dahinya bertambah banyak. Saya bisa sedikit ilmu medis, mungkin bisa membantu Anda meredakan rasa sakit. Tengsi menunduk berpikir sejenak, lalu mengulurkan pergelangan tangannya. Apakah Tuan dulu pernah melakukan operasi? Operasi, apa itu? Tengsi bertanya bingung. Maksudnya apakah di dalam tubuh Anda pernah ditanamkan benda dari luar tubuh? Benda itu menimbulkan reaksi penolakan dengan tubuh Anda. Mata Tengsi menyiratkan keterkejutan, dia menatap Ye Qingli cukup lama, tidak mengakui juga tidak menyangkal. Sebenarnya dia sudah diam-diam mencari banyak dukun untuk masalah ini. Tuan ambil resep ini dan belilah obatnya. Minum 3 kali sehari, lakukan selama sebulan. Ditambah dengan terapi pemulihan dariku setiap hari, reaksi penolakan bisa dihilangkan. Bagaimana terapinya? Ye Qingli tersenyum nakal, tentu saja telanjang bulat dan jujur padaku. Tengsi menatapnya dengan kaget. Ye Qingli tertawa, bercanda, maksudnya akupuntur. Akupuntur, Tengsi baru pertama kali mendengar istilah ini. Saya belajar ilmu medis dari nenek sejak kecil, pengalaman saya banyak, tidak akan menusukmu sampai menangis. Hari ini sampai di sini dulu, Anda pertimbangkanlah. Kalau memutuskan untuk berobat, siapkan obat-obatannya, saya pamit dulu. Kalau ada apa-apa suruh orang panggil saya. Oh iya, jangan lupa minum buburnya, saya masaknya lama loh. Itu juga bisa meredakan sakitmu. Ye Qingli melangkah keluar pintu dan menutupnya pelan. Tengsi menatap bubur labu di meja, merasa perutnya kosong. Dia mengeluarkan jarum perak untuk mengetesnya, setelah memastikan tidak ada masalah, dia menyendok 1 suap ke mulutnya. Bubur labu itu terasa manis dan lembut. Entah karena sugesti psikologis atau bukan, dia merasa rasa sakitnya agak berkurang. Masakannya enak, bagaimana dia tahu rasa kesukaanku? Tingkat kesukaan Tengsi tambah 5, total kesukaan 30. Mendengar pemberitahuan kenaikan tingkat kesukaan di benaknya, Ye Qingli tersenyum puas. Dia awalnya mengira Tengsi akan mempertimbangkan cukup lama, tidak disangka malam itu juga dia datang menemuinya. Lily, apa yang kau katakan siang tadi sudah kusiapkan semua. Selanjutnya apa yang harus kulakukan? Lepas dulu bajumu, akupuntur nanti butuh kontak dengan tubuhmu.
Jangan tegang dan jangan banyak bergerak. Ye Qingli mengeluarkan gulungan jarum dari kotaknya. Berbagai ukuran jarum di dalamnya membuat kulit kepala Teng Xi merinding. Bengong apa lagi? Cepat lepas. Ye Qingli mendesak. Teng Xi tidak ragu lagi. Cobalah, siapa tahu benar-benar sembuh. Hanya saja punggungnya agak menakutkan. Di punggung Teng Xi ada bekas luka mengerikan sepanjang sekitar 10 cm. Kalau tidak salah tebak, benda itu seharusnya ditanam di sini. Telapak tangan Ye Qingli memancarkan cahaya hijau zamrud, menembus kulit dan daging, langsung mencapai tulang. Di sana ada tulang yang lebih besar dari sekitarnya. Apakah ini aura naga? Kenapa Teng Xi menanam tulang ini ke dalam tubuhnya? Bagaimana? Suara Teng Xi serak, mengandung sedikit harapan. Tuan Teng Xi, tulang yang Anda dapatkan ini tidak terlalu cocok. Kekuatan Anda seharusnya elemen kayu dan racun, sedangkan tulang ini elemen logam. Meskipun tulang naga di dalam tubuh ini usianya tua, tapi bukan berarti semakin baik untuk Anda, justru malah sangat mengekang Anda. Ye Qingli menduga, begitu tidak ada penolakan dari tulang naga ini, Teng Xi mungkin bisa meningkatkan kultivasinya ke tingkat 9 dalam waktu singkat. Tulang naga inilah akar penyakit Anda. Jika tidak dikeluarkan, 10 tahun ke depan Anda mungkin harus menahan rasa sakit. Walaupun minum obat dan akupuntur, itu hanya bisa sedikit meredakan. Serangkaian perkataan ini membuat Teng Xi terkejut berkali-kali. Tapi tulang naga yang cocok mana mudah dicari. Tulang naga di tubuhnya ini saja didapatkan dengan mengerahkan seluruh tenaga. Ye Qingli berpura-pura misterius menghitung dengan jari. Saya juga bisa sedikit ilmu ramalan pendeta. Dalam 3 hari ini akan ada petinggi suku Yinglong yang datang. Anda bisa mencoba bernegosiasi dengannya, minta sebatang tulang naga yang cocok dengan Anda. Berapa besar peluang keberhasilannya? Mata Teng Xi yang dalam membelalak. Jika betina kecil ini berkata benar, maka dia tidak hanya bisa ilmu medis, tapi juga bisa ilmu ramalan pendeta. Apalagi masakannya enak, orangnya juga cantik. Kalau begitu dia benar-benar menemukan harta karun. Tingkat kesukaan Teng Xi tambah 10, total kesukaan saat ini 40. Setidaknya 80%. Ye Qingli tersenyum percaya diri. Tapi saya sangat ingin tahu kenapa Anda menanam tulang naga di tubuh. Ingin berubah jadi naga. Ular Teng berubah jadi naga Jiao, itu bahayanya 9 mati 1 hidup. Bibir Teng Xi sedikit terbuka, cukup lama baru melontarkan 2 kata. Bisa dibilang begitu. Setelah Ye Qingli meninggalkan kamar tidur Teng Xi, dia menerima pemberitahuan sistem baru. Long Zhen dan Feng Fei seharusnya besok pagi sudah tiba di Kekaisaran Ular Teng. Keesokan harinya, Ye Qingli berjalan menuju kamar tidur Teng Xi. Dia berpura-pura misterius. Tadi pagi saya menghitung ramalan, bangsawan dari suku Yinglong itu sudah masuk wilayah kekuasaan Kekaisaran Ular Teng. Anda bisa mengirim orang untuk mencarinya. Ramalan menunjukkan statusnya tidak rendah, dan datang untuk mencari seorang betina. Ini bisa dijadikan celah untuk mendekati. Teng Xi lalu memanggil seorang pelayan, berbisik memberitahukan beberapa hal. Aku sudah mengatur orang untuk mencari. Nanti setelah area pencarian dipersempit, kau ikut aku memastikan identitas orang itu. Wajah Ye Qingli tampak ragu, matanya melirik tak tentu arah. Ada apa? Ada yang tidak beres. Aduh, saya barusan meramal untuk diri sendiri juga. Hari ini tidak cocok keluar rumah, kalau tidak akan sial. Teng Xi menunduk berpikir sendiri. Karena Jiuli hari ini tidak cocok keluar, lebih baik dia langsung mengundang orang itu ke kediaman. Sementara itu di sisi lain, Long Zhen menggendong seekor rubah kecil yang lucu muncul di Kekaisaran Ular Teng. Nian, menurutmu kita bisa menemukan ibumu di sini? Tidak jauh dari situ, Long Jing berlari kecil mendekat. Kak Zhen, di sana ada orang yang mengundangmu ke kediamannya untuk bicara. Katanya bisa membantu kita mencari kakak ipar. Mengikuti arah yang ditunjuk Long Jing, seorang manusia hewan ular sedang melambaikan tangan pada mereka. Kelihatannya dia tokoh yang cukup berwenang di Kekaisaran Ular Teng. Kelihatannya cukup bisa dipercaya. Beberapa saat kemudian, Ye Qingli sedang berjalan-jalan santai di kediaman Teng.
Saat berbelok, dia melihat sosok yang familiar. Teng Si sedang menyambut tamu. Saya mengundang Anda datang kali ini, ingin membicarakan sebuah kesepakatan dengan Anda. Saya bisa mengerahkan seluruh tenaga di kediaman untuk membantu Anda mencari pasangan Anda. Ye Qingli baru saja bersiap berbalik untuk menghindar, tapi Teng Si dengan mudah menangkap sosoknya yang hendak pergi. Lili, kau jangan pergi. Coba lihat apakah ini bangsawan dari suku naga yang kau maksud itu. 3 penguasa besar benua hewan mengejar ribuan mil, mengaduk-aduk seluruh benua hingga jungkir balik. Identitas keempat rubah kecil akhirnya terbongkar juga. Baru saja Long Zhen tiba di kediaman ular Teng. Ye Qingli awalnya berencana sembunyi untuk menghindari kecurigaan, tapi malah dipanggil Teng Si ke hadapan Long Zhen. Saat pandangan mereka bertemu, jantungnya berdegup kencang. Selain Long Zhen, ada juga putrinya, Nian Nian, yang menatapnya dengan mata terbelalak dalam pelukan Long Zhen. Untungnya Nian Nian hanya meliriknya sekilas, lalu segera membuang muka. Ibunya pernah berpesan, jika bertemu di luar harus pura-pura tidak kenal, apalagi jika ayahnya ada di sana. Long Zhen melirik Nian Nian, kekecewaan melintas di matanya. Suasana seketika menjadi agak canggung. Suara dingin Teng Si memanggil kembali kesadaran Ye Qingli. Bagaimana? Apakah ini bangsawan dari suku Yinglong yang ada dalam ramalanmu? Ye Qingli berpura-pura misterius menghitung dengan jarinya. Benar, dialah orangnya. Betina yang ingin kau cari, apakah seorang betina rubah putih? Benar, bisakah kau meramal di mana dia sekarang? Mata Long Zhen menyala penuh harapan. Ye Qingli mengusap dagunya pelan, lalu menggelengkan kepala dengan menyesal. Sayang sekali, kau terlambat. Dia sudah pergi sehari yang lalu, menuju ke Laut Timur. Kalau dikejar sekarang, mungkin masih bisa terkejar. Long Zhen segera memerintahkan Long Jing, kau beritahu yang lain, bagi setengah orang untuk ikut aku ke Laut Timur mencari ahli. Setelah itu dia berbalik memberi hormat pada Teng Si. Tuan Teng Si, aku tidak akan mengganggu lagi. Akhir-akhir ini merepotkanmu untuk membantu meningkatkan pencarian jejak pasanganku. Barang yang kau inginkan gampang, kalau cocok aku akan membawakannya untukmu. Teng Si menatap kepergian Long Zhen. Dia sudah siap membayar mahal demi tulang naga itu. Orang ini kok begitu mudah setuju. Ye Qingli menoleh menatap Teng Si. Lain kali kalau bawa orang jangan panggil aku. Mungkin karena masalah tulang naga sudah ada titik terang, sikap Teng Si padanya menjadi jauh lebih lembut. Kali ini terima kasih banyak padamu. Jika tulang naga sudah di tangan, aku pasti akan memberimu hadiah besar. Ye Qingli hanya bergumam pelan, sepertinya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Sekarang Long Zhen sudah berhasil disingkirkan, tinggal Feng Fei dan Qiyu. Ye Qingli mondar-mandir berpikir di tempat. Tiba-tiba dia menepuk bahu Teng Si. Beberapa hari ini aku mau meditasi mendalami ilmu medis tingkat tinggi. Kalau kau mau aku puntur datang saja ke kamarku, selain itu jangan cari aku. Teng Si mengangguk, matanya menyiratkan pemahaman. Sore harinya, seekor phoenix merah menyala terbang turun dari langit, berubah menjadi pria tampan dan mendarat dengan mantap. Feng Fei memimpin orang-orang mencari. Semuanya harus teliti, jangan lewatkan satu sudut pun. Pria tua berjubah ungu di sampingnya mengelus jenggot. Menurut ramalan orang tua ini, permaisuri pasti ada di sini. Tatapan Feng Fei berhenti pada 2 patung batu ular Teng di depan pintu. Karena kau begitu yakin, aku akan coba mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang pelayan membuka pintu. Anda datang di saat yang tidak tepat, tuan kami sedang sibuk sekarang. Silakan datang lagi 2 jam kemudian. Phoenix jantan di sebelahnya hendak marah, tapi ditahan oleh Feng Fei. Sudut mulutnya menyunggingkan senyum yang mengandung sedikit ancaman. Baiklah, kami akan datang lagi 2 jam kemudian. Saat itu kuharap tuan kalian bisa menemuiku. Saat ini Teng Si berjalan menuju villa tempat Ye Qingli berada. Waktu akupuntur hariannya sudah tiba. Ye Qingli mengeluarkan peralatan dari ruang dimensi, bertanya dengan lembut, hari ini tidak ada orang aneh yang masuk ke kediaman, kan? Tidak ada. Kau sepertinya sangat takut orang lain datang ke kediamanku.
Kenapa? Aku jujur saja padamu ya, sebenarnya ada sekelompok orang yang mengejarku. Kenapa? Aku juga kurang jelas. Tenang saja, aku akan melindungimu. Oh iya, aku mungkin harus pergi beberapa hari, ada urusan mendadak. Kemana? Mata Ye Qingli berbinar. Kalau pergi jauh, dia bisa ikut serta. Itu cara bagus untuk kabur dari Feng Fei dan yang lainnya. Aku mau ke rumah lelang terbesar di utara. Kau mau ikut denganku? Aku akan menempatkan lebih banyak penjaga di sisimu, tidak akan ada bahaya. Lagi pula kau harus memberiku akupuntur setiap hari, kan? Teng Xi mencari alasan untuk dirinya sendiri, tanpa sadar benih cinta sudah tumbuh di hatinya. Aku mau, aku sudah lama dengar tentang tempat itu, ingin sekali melihatnya. Bagus, tapi aku tidak bisa terus menemanimu, aku ada urusan penting. Waktu berlalu, akupuntur selesai. Teng Xi bersiap pergi dengan hati hampa. Baru saja mendorong pintu, seorang pelayan menyambutnya. Tuan, lebih dari 1 jam yang lalu ada sekelompok orang, sepertinya dari Kekaisaran Phoenix, memaksa ingin bertemu Anda. Saya bilang Anda sibuk dan suruh datang 2 jam lagi. Sekarang mereka menunggu di luar pintu tidak mau pergi. Teringat perkataan Ye Qingli tentang orang yang mengejarnya. Tatapan Teng Xi semakin dalam. Ye Qingli mendengar jelas perkataan pelayan itu. Yang datang pasti Feng Fei. Tapi kenapa mereka ngotot mencari Teng Xi? Jangan-jangan ketahuan dia sembunyi di sini. Teng Xi melempar tatapan menenangkan pada Ye Qingli. Aku tidak akan membiarkan mereka menemuimu. Setelah Teng Xi pergi, Ye Qingli meminum sebotol ramuan halimunan, diam-diam mengikuti di belakang Teng Xi. Gerbang dibuka, Feng Fei dan Teng Xi saling berhadapan. Halo Tuan, kami mencari seorang betina. Apakah belakangan ini kediaman Anda menerima betina baru? Tidak ada, kalian pulanglah. Nada Teng Xi dingin, mengangkat tangan memerintahkan pelayan menutup pintu. Feng Fei mengulurkan tangan menahan pintu yang hendak ditutup dengan kuat. Semakin Teng Xi ingin menutup pintu, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Tidak tahu apakah Anda mengizinkan kami masuk untuk memeriksa sendiri. Orang itu sangat penting bagiku. Aura manusia hewan tingkat 9 memancar dari tubuhnya, seolah berkata kalau tidak setuju mereka akan menerobos masuk. Kau berencana menerobos paksa. Amarah Teng Xi meluap, dia melambaikan tangan ke belakang. Belasan pria berbaju hitam melompat keluar dari kegelapan. Ye Qingli yang bersembunyi menonton di samping berdecak. Belum sampai 3 kalimat sudah mau berkelahi ya. Tuan Teng Xi, saya datang dari jauh, juga tidak ingin bertarung dengan Anda. Atau kita sama-sama mengalah, Anda kumpulkan semua betina di kediaman, biarkan saya lihat sekilas. Saya lihat sekilas langsung pergi, bagaimana? Teng Xi menunduk berpikir, jika targetnya benar-benar Li, dia tinggal tidak memanggilnya keluar. Kurang dari 1 batang dupa, semua betina kecuali Ye Qingli sudah dikumpulkan di sini. Feng Fei mengamati wajah setiap betina dengan teliti. Setelah memeriksa cukup lama, dia tidak melihat sosok yang ada dalam ingatannya. Pendeta, kau yakin kakak Li ada di sini? Pendeta itu terkejut. Ramalan menunjukkan betina itu ada di kediaman ini. Tapi semua orang di depan mata ini bukan dia. Benar-benar aneh. Pendeta Phoenix yakin ramalannya tidak salah. Pasti masih ada betina yang disembunyikan di sini. Tuan Teng Xi, apakah Anda mau melindungi buronan demi seorang bawahan? Karena Teng Xi sudah membiarkan mereka masuk, maka tidak akan semudah itu menyuruh mereka keluar. Melihat Feng Fei dan yang lainnya begitu arogan, Teng Xi semakin yakin orang-orang di depannya ini adalah pengejar Li. Maka dia semakin tidak boleh mengeluarkan orangnya. Yang Mulia Phoenix bercanda, saya hanya menyuruh betina itu keluar membeli barang. Mana ada menyembunyikan, kalau kalian tidak buru-buru, bisa duduk menunggu. Feng Fei dengan tidak sungkan langsung duduk di bangku batu. Kalau begitu kami tunggu saja. Karena begitu, tidak boleh membiarkan tamu jauh menunggu lama. Teng Xi memberi kode mata pada pelayan yang berdiri di samping, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Pendeta itu sambil meragukan diri sendiri, sambil terus meramal. Tapi bagaimanapun dihitung, hasilnya tetap betina itu ada di villa ini.
Masa dia sembunyi di celah tanah? Sambil menunggu, Feng Fei mengulurkan tangan menggambar lingkaran di genangan air di meja karena bosan. Dia bermain dengan asyik, lalu dia sengaja menumpahkan sedikit teh. Air teh memantulkan bayangan langit yang buram. Tiba-tiba Feng Fei tertegun, mengucek mata tak percaya. Di permukaan air samar-samar terpantul sosok betina cantik yang sedang berdiri dengan semangat di belakang pendeta, menatapnya meramal. Feng Fei dengan cepat melirik ke arah bayangan itu, tapi di sana kosong melompong. Meskipun wajah orang itu tidak terlalu mirip dengan kakak Li, tapi mengingat Ye Qingli pernah muncul dengan identitas Long Li dan Feng Li, insting keenam Feng Fei memberitahunya bahwa itu adalah kakak Li yang dia rindukan. Kegembiraan meluap di hatinya, dia berpura-pura tenang perlahan bergerak ke arah pendeta. Saat itu Ye Qingli belum menyadari keanehan Feng Fei, sedang asyik melihat pendeta meramal. Sampai sebuah tangan kekar tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. Ye Qingli seketika bengong, merasakan sentuhan nyata di tangannya, sudut mulut Feng Fei terangkat senang. "Kakak Li, inikah kau?" Begitu kata-kata itu keluar, pendeta yang sedang meramal di samping mendongak kaget. "Yang mulia bicara dengan siapa? Apakah permaisuri Phoenix sudah jadi hantu?" "Baiklah, ayo kita pulang, orangnya sudah ketemu." Feng Fei mencengkeram erat tangan Ye Qingli, melangkah menuju pintu. Sebelum pergi dia masih mengangguk pada Teng Xi. "Karena tujuanku sudah tercapai, aku tidak mengganggu lagi." Teng Xi tampak heran. Orang ini kenapa? Ye Qingli terpaksa ikut berjalan 2 langkah, dalam hati memprotes sistem dengan kesal. Kenapa ramuan halimunan yang ditukar bisa terpantul di permukaan air? Kakak Li masih tidak mau menampakkan diri. Feng Fei mendesak Ye Qingli ke sudut tembok. "Aku bukan, aku tidak, kau salah orang. Aku cuma mau mencuri barang di kediaman Teng Xi." Feng Fei tersenyum dingin. Mulut kakak Li ini paling pandai menipu. Karena sudah tertangkap, tentu saja tidak mungkin kulepaskan. Feng Fei mengeluarkan sebuah gelang, dengan paksa memakaikannya di pergelangan tangan Ye Qingli. "Gelang ini kupesan dari giok langit berbintang. Selain aku, orang lain tidak bisa melepasnya. Kakak Li cepatlah menampakkan diri, supaya kita bisa bernostalgia lebih cepat. Selama kau memakainya, aku bisa terus menemukanmu." Ye Qingli merasa gawat. Kalau dia bisa terus dilacak, bagaimana dia bisa mengerjakan misi? Ye Qingli memanggil sistem dalam benaknya. "Tuan rumah, 5.000 poin. Melalui aku masih bisa dicari caranya." Belum lama ini Yi Yi merasakan keberadaan sistem lain. Level sistem itu juga tidak rendah. Jadi dia harus cepat-cepat memeras poin tuan rumah. Dia ingin jadi sistem terhebat. Ye Qingli mengertakkan gigi mendesak. "Sepakat, cepatlah." "Oke, tapi melepas gelang butuh waktu tertentu. Tuan rumah bertahanlah 10 menit lagi." Di bawah tatapan panas Feng Fei, Ye Qingli merasa waktu berjalan sangat lambat. "Kau lepaskan aku dulu. Ramuan halimunan ini masih ada waktu 10 menit. Kita cari tempat bicara." Melihat dia berkata begitu, Feng Fei membawanya ke ruang privat di kedai arak, terus-menerus mengeluhkan kekejaman Ye Qingli. "Kakak Li, kau tegas sekali, kau tidak tahu betapa menderitanya aku mencarimu." Ye Qingli mendengarkan dengan diam, tapi matanya terus menatap hitung mundur yang hanya bisa dilihatnya. Ramuan halimunan hampir habis, dia segera menukar sebotol lagi dengan sistem. Mendengar suara Ye Qingli minum air, hati Feng Fei entah kenapa merasa panik. Hitung mundur tinggal 10 detik. Ye Qingli tersenyum licik. "Nona ini hanyalah hewan mutan yang bisa menghilang kapan saja. Semoga kau cepat menemukan kakak Limu." Begitu selesai bicara, terdengar suara denting giok yang nyaring. Giok langit berbintang tergeletak di meja. "Kakak Li, kau kembali." Feng Fei merasakan telapak tangannya kosong. Dia mengulurkan tangan menangkap ke depan, tapi hanya menangkap udara kosong. Melihat telapak tangan yang kosong melompong, hati Feng Fei seketika dingin separuh. Ye Qingli tanpa ragu melompat turun dari lantai 2. Karena terlalu buru-buru, dia tidak sengaja memelintir pergelangan kakinya. Dia tidak berani berhenti untuk memanggil kekuatan penyembuh, hanya bisa menahan sakit dan berlari cepat,
sambil mencari gang kecil untuk bersembunyi. Pikirannya berputar cepat, aroma familiar masuk ke hidung. Kemudian dia merasa dahinya menabrak dinding daging yang keras. Setelah melihat jelas siapa yang ditabrak, sudut mulut Ye Qingli berkedut. Ini terlalu kebetulan. Qiyu bingung dengan tabrakan tiba-tiba itu. Dia melihat sekeliling, mana ada orang. Jangan-jangan penyakit mentalnya kambuh lagi. Ye Qingli bisa merasakan kondisi mental Qiyu lebih buruk dari yang dia bayangkan. Qiyu jadi begini karena dia harus melakukan sesuatu untuk menebusnya. Toko, ada tidak benda pusaka penstabil jiwa atau sejenisnya? Kalau ada tukarkan satu untukku. Tuan rumah, toko baru saja memasukkan cincin jempol yang bisa mengendalikan emosi pemakainya. Hanya saja harganya agak mahal, 20.000 poin. Melihat punggung Qiyu yang semakin menjauh, Ye Qingli mengertakkan gigi. Tidak sempat menawar. Oke, beli. Tapi bagaimana caranya agar Qiyu berhasil memakainya, dan terus memakainya? Ye Qingli mengeluarkan jubah besar dari ruang dimensi, memakainya lengkap dengan topeng, lalu berlari cepat ke arah perginya Qiyu. Halo, apa kau Qiyu? Qiyu tertegun, wajahnya rumit. Kau kenal aku. 3 hari lalu ada betina rubah putih yang menyuruhku menyerahkan benda ini padamu. Katanya bisa sangat menstabilkan kekuatan mentalmu. Di mana betina rubah putih itu? Cepat katakan. Nada Qiyu penuh kecemasan, matanya merah. Ye Qingli melihat mental Qiyu tidak beres, buru-buru memasangkan cincin jempol ke tangannya. Pesannya sudah kusampaikan, aku harus pergi. Cincin ini harus kau jaga baik-baik. Tunggu sebentar, bisakah kau beritahu lebih banyak tentang betina itu? Aku ingin tahu lebih banyak. Tidak bisa beritahu dan tidak bisa tunggu. Bicara banyak salah banyak, risiko terbongkar semakin tinggi. Semakin Qiyu menyuruhnya berhenti, langkah Ye Qingli semakin cepat. Tunggu sebentar, tuan kami menyuruhmu tunggu sebentar. Kau tidak dengar. Begitu suara jatuh, kerah Ye Qingli ditarik. Jubah penutup tubuhnya juga ditarik lepas. Seketika pemandangan menyeramkan muncul di depan mata orang-orang. Sebuah topeng melayang di udara. Kenapa kau transparan? Ye Qingli melihat dirinya sudah terbongkar, jadi tidak sembunyi lagi. Dia langsung melepas topeng, berbalik dan lari cepat ke belakang. Mendengar langkah kaki yang menjauh, hati Qiyu tiba-tiba menegang. Entah kenapa dia sangat tidak ingin orang itu pergi. Rasanya orang itu sangat penting baginya. Dia ingin mengejar, tapi dihentikan oleh teriakan dari belakang. Qiyu, aku baru saja menangkap kakak Li, tapi dia lari lagi. Kau cepat cari cara ikut aku mencarinya. Dia sepertinya menguasai teknik rahasia menghilang. Mumpung aku lengah, kau bilang apa? Li Er bisa menghilang. Teringat adegan barusan, hati Qiyu bergetar hebat. Jangan-jangan orang tadi adalah Li Er. Cincin itu dia sendiri yang memberikannya. Dia ternyata membiarkan Li Er lari di depan matanya. Cepat segera tutup gerbang kota. Seekor burung pun jangan biarkan lolos. Waktunya masih singkat, kakak Li tidak bisa lari jauh. Tunggu sebentar, Kekaisaran Ular Teng bukan wilayah kita. Masalah ini harus dipikirkan matang-matang. Di mana kau melihat Li Er? Kediaman Teng Si. Begitu kata-kata itu keluar, mata Feng Fei berkilat cerdik. Aku rasa Li Er pasti akan kembali ke sana. Bagaimana menurutmu? Saat ini Ye Qingli sudah kembali ke pintu kediaman Teng, menyelinap masuk ke hutan bambu. Baru saja sampai di pintu, dia melihat Teng Si berjalan dari kejauhan menuju arah vilanya. Ye Qingli buru-buru memanjat tembok masuk ke halaman. Mungkin karena terlalu terburu-buru, pergelangan kakinya yang belum sembuh benar terkilir lagi. Hari ini keluar rumah harusnya lihat primbon dulu. Setelah meminum ramuan penghilang efek halimunan, suara ketukan pintu terdengar. Ye Qingli pura-pura tenang membuka pintu. Tuan Teng Si Anda datang. Kau barusan kemana? Begitu mendekat, Teng Si mencium bau jantan lain di tubuh Ye Qingli. Hatinya entah kenapa tidak senang. Tidak kemana-mana. Oh iya Tuan Teng Si, orang-orang di luar itu sudah pergi, kan? Teng Si menatap Ye Qingli dalam-dalam, menghela napas. Sudah pergi. Sudah tahu ada orang mengejarmu,
kau masih berani keluyuran di luar. Tetap di sini, apa takut aku tidak bisa melindungimu? Di mata Teng Si, Feng Fei yang pergi menarik udara kosong itu hanyalah sandiwara untuk menipunya, ingin memancing tahu posisi Ye Qingli. Setelah memastikan Feng Fei pergi jauh, Teng Si baru datang mencarinya. Dia begitu memikirkan Ye Qingli, tapi Ye Qingli malah takut dia tidak bisa melindunginya. Tidak senang, Ye Qingli melihat wajah Teng Si semakin buruk, buru-buru membujuk. Tidak, mana mungkin saya tidak percaya Tuan Teng Si. Kekuasaan Tuan Teng Si di Kekaisaran Ular Teng ini bisa dibilang nomor 1 atau 2. Mendengar itu wajah Teng Si sedikit melunak. Lain kali jangan keluyuran lagi. Teng Si mengulurkan tangan merapikan rambut Ye Qingli yang berantakan. Tapi baru saja tangannya sampai di tengah udara, dia menariknya kembali. Kutebak orang-orang itu tidak akan menyerah begitu saja. Kita berangkat malam ini saja. Pergi lewat jalan rahasia. Perjalanan ini butuh waktu setengah bulan. Nanti saat kembali, orang-orang itu seharusnya sudah pergi. Ye Qingli agak terkejut. Kediaman ini ternyata ada jalan rahasianya. Dia mengangguk setuju. Ini untukmu, jaga diri. Isinya racun khusus buatanku. Kalau dipakai menggores kulit orang lain, orang itu akan langsung mati rasa. Tapi kau harus hemat pakainya, karena benda ini buatnya tidak mudah. Aku sekarang baru berhasil buat 2. Mata Ye Qingli berbinar, menerima dengan kedua tangan, matanya penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak Tuan Teng Si. Tidak sia-sia dia mengobati Teng Si setiap hari, masih ada barang ajaib yang bisa didapat. Teng Si berbalik duduk di bangku batu menuang secangkir teh. Ye Qingli juga ikut ke sana. Hanya saja kakinya masih sakit, jalannya jadi agak tidak wajar. Kakimu kenapa? Teng Si menunduk menatap pergelangan kakinya, alis indahnya berkerut erat. Ye Qingli mengikuti pandangan Teng Si, baru sadar pergelangan kaki kanannya bengkak parah. Pantas saja sakit sekali. Ye Qingli melambaikan tangan. Masalah kecil, tadi tidak hati-hati terkilir. Diobati sedikit juga sembuh. Sambil bicara dia bersiap membungkuk untuk mengeluarkan kekuatan penyembuh pada dirinya sendiri. Tapi Teng Si mendahuluinya. Dia berjongkok, mengeluarkan kotak besi dari balik baju, lalu mengangkat pergelangan kaki Ye Qingli, mengoleskan lapisan salep dingin. Ye Qingli hendak menarik kakinya, tapi dihentikan oleh Teng Si. Jangan bergerak, rasa dingin meresap ke kulit, Ye Qingli segera merasa tidak begitu sakit lagi. Tuan Teng Si sebenarnya tidak perlu repot-repot begini. Dia benar-benar bisa membereskannya dengan satu mantra penyembuh. Ye Qingli merasa tersanjung dengan tindakan Teng Si. Dia ingat bawahan Teng Si pernah bilang dia punya obsesi kebersihan. Jangan-jangan itu hoaks. Teng Si mengoleskan salep di sekitar pergelangan kaki Ye Qingli yang bengkak, lalu menyimpan kotak obatnya. Lain kali jangan ceroboh lagi. Ye Qingli mengangguk cepat. Tuan Teng Si benar, aku bukan mau memarahimu, kau sendiri yang harus hati-hati. Teng Si duduk kembali ke bangku batu, jari mengetuk meja berpikir. Nanti kau bereskan barang-barang. Matahari terbenam, kita berangkat. Teng Si masih ingin mengatakan sesuatu, saat itu terdengar ketukan pintu yang terburu-buru dari luar. Tuan, Anda ada di dalam. Di luar ada tamu tak diundang lagi. Jumlahnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Orang-orang itu bilang kalau tidak menyerahkan betina kecil mereka, mereka akan langsung menerobos masuk. Mata Teng Si menyala marah. Keterlaluan, dianggap kediamanku tidak ada orangnya apa? Apa maksudnya betina kecil mereka? Pengejar sekarang sudah mulai bohong ya. Kau sekarang suruh Teng Zhen kumpulkan semua orang di bawah tangannya. Aku mau lihat apakah orang-orang ini benar-benar punya nyali menerobos. Selesai bicara dia mengibaskan lengan baju berbalik pergi. Sebelum pergi masih mengingatkan, kali ini jangan keluyuran lagi. Kemudian dia sendiri yang mengunci pintu halaman Ye Qingli. Ye Qingli mendongak menatap tembok tinggi. Sebenarnya dia mau keluar tidak harus lewat pintu. Tapi pendeta di samping Feng Fei itu ramalannya memang sangat hebat. Kalau dia terus di sini, lambat laun akan ketahuan. Ye Qingli tiba-tiba punya ide. Ruang sistem bisa memblokir kekuatan pelacak. Kalau dia sembunyi di ruang dimensi,
sama seperti lenyap dari dunia, pendeta itu tidak akan bisa melacaknya. Saat Ye Qingli masuk ke ruang dimensi, 3 pria di luar ruang dimensi sedang tegang siap tempur. Tapi 3 pria di dalam ruang dimensi justru gembira ria. Li Bao, kau sudah lama tidak menjengukku. Aku sangat merindukanmu. Begitu Ye Qingli masuk ke ruang dimensi, dia langsung mendapat pelukan beruang dari Jiu Yuan. Li Bao, aku tidak mengerti. Ini tidak adil bagiku. Kenapa di tubuh duyung itu juga ada tanda pasanganmu? Kenapa dia punya aku tidak punya? Mata Jiu Yuan penuh dengan rasa sedih dan protes. Padahal dia kenal Li Bao jauh lebih lama dari duyung itu. Rasa sukanya juga tidak kalah sedikitpun. Kenapa pendatang baru malah mendahului? Ahli kau datang. Mata biru tinta Yu Yin penuh harapan. Di pergelangan tangannya masih terpasang borgol yang dipakaikan Ye Qingli. Meskipun kuncinya selalu ada di badannya, tapi tanpa izin ahli, dia sama sekali tidak berani membukanya. Merasakan perhatian Ye Qingli tersedot oleh Yu Yin, Jiu Yuan sangat tidak puas. Dia menarik Ye Qingli ke tempat tersembunyi, langsung menekannya di bawah tubuhnya. Aku tidak peduli. Hari ini aku harus membuat kontrak pasangan dengan Li Bao. Kalau tidak Li Bao jangan harap bisa meninggalkan tempat ini. Yeah. Kelas penjinakan suami ala rubah tua telah dibuka. Gadis yang menyeberang ke dunia hewan ini satu persatu menghancurkan prinsip para pejantan di benua hewan, membuat mereka semua menjadi hewan peliharaan paling patuh di bawah kakinya. Jiu Yu Sparrow, Li Bao tidak akan membuangku, karena di dunia ini tidak ada hewan monster yang lebih setia, terbang lebih cepat, berwajah lebih tampan, dan berkultivasi lebih tinggi dariku. Ular Teng yang dingin, saling menyukai. Dia bilang hanya akan ada aku sebagai suami hewannya. Duyung Yu Yin yang bucin, aku sukarela diborgol oleh ahli. Dia benar-benar menyukaiku. Otak cinta tingkat dewa pun tidak sebucin ini. Menaklukkan diri sendiri, luar biasa. Baru saja Jiu Yu Flame Sparrow yang berstatus tunggangan akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Jiu Yuan baru mengerti, ingin bermesraan dengan Li Bao, kesempatan harus diperjuangkan sendiri. Dia melihat dengan mata kepala sendiri tanda suami hewan di tubuh Li Bao semakin banyak. Kali ini Jiu Yuan yang mendapat kesempatan memutuskan tidak bisa menahan diri lagi. Yuan Bao jangan bercanda, Teng Si masih menunggu di luar. Ye Qingli mencoba mendorong pria di depannya dengan kuat, tapi dia seperti tembok kota yang tak bergeming. Tapi kalau dilihat teliti, tubuhnya memang bagus. Mata indah Ye Qingli membelalak, tangannya meraba-raba dada bidang dan perut six-pack Jiu Yuan. Teng Si siapa? Li Bao masih ingin menandatangani kontrak pasangan dengannya. Ye Qingli seketika tak bisa berkata-kata. Sesuai prosedur memang begitu. Kemarahan tipis muncul di mata Jiu Yuan. Hari ini bagaimanapun caranya, Li Bao harus mengikat janji denganku. Tapi bagaimana caranya? Gerakan Jiu Yuan kaku, wajahnya menunjukkan rasa malu dan bingung. Ye Qingli tidak meronta, hanya menatapnya dengan tenang. Beberapa saat kemudian, sudut bibir Ye Qingli tak tertahankan menyunggingkan senyum tipis. Tidak mengerti apa-apa, tapi mau meniru orang lain memaksakan kehendak. Aku tidak peduli, aku pokoknya mau mengikat janji dengan Li Bao. Aku kenal kau lebih dulu daripada Phoenix itu, Kirin itu, dan ikan itu. Kenapa kau mengikat janji dengan mereka tapi tidak denganku? Apa kurangnya aku dibanding mereka? Ye Qingli terdiam. Sebenarnya dia memang tidak kalah dari yang lain, hanya saja dia bukan target penaklukan Ye Qingli. Sepertinya teringat sesuatu, mata Jiu Yuan berbinar. Dia mengeluarkan sebuah buku dari permata ruang dimensi. Lihat apa itu? Ye Qingli menoleh, matanya beralih ke buku di tangan Jiu Yuan. Semakin dilihat, pipinya tanpa sadar memerah. Jiu Yuan langsung mempraktekkan apa yang dipelajari. Dia menggigit jarinya hingga berdarah, mengoleskan setetes darah di bibir Ye Qingli. Li Bao, gigit aku, maukah kau menggigitku? Ye Qingli mengatupkan bibir menahan tawa tapi tidak bergerak. Li Bao kenapa? Apa yang kau ragukan? Mata Jiu Yuan perlahan berkaca-kaca karena sedih. Ye Qingli mengangkat tangan mengusap lembut sudut matanya yang basah. Kenapa menangis?
Saat tersentuh, air mata Jiu Yuan seperti mutiara yang putus dari untaiannya, jatuh bergulir tak tertahankan lagi. Ye Qingli menarik tangannya, membuka mulut dan menggigit leher Jiu Yuan dengan keras. Sudah, jangan menangis, kau juga gigit aku. Setelah hening sejenak, Ye Qingli mendapat pelukan erat. Aku tidak butuh kontrak dua arah untuk mengikatmu. Aku percaya pada Li Bao, kau selamanya tidak akan membuangku. Lagi pula kalau membuangnya, Li Bao di benua hewan ini kan hanya bisa berjalan kaki. Jiu Yuan yakin, di dunia ini tidak ada hewan monster yang lebih setia, terbang lebih cepat, berwajah lebih tampan, dan berkultivasi lebih tinggi darinya. Burung bodoh. Ye Qingli dengan sayang mengusap kepala Jiu Yuan. Saat itu terdengar suara cemas dari kejauhan. Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan ahli. Mata Yuyin penuh amarah, menarik Jiu Yuan menjauh. Pergi sana. Hal baik diganggu orang, amarah di hati Jiu Yuan melonjak. Dia mencengkeram rantai besi yang melilit kedua pergelangan tangan Yuyin, lalu berubah kembali ke wujud hewan, terbang ke arah pohon kuno di kejauhan. Kemudian dia menggantung Yuyin di ranting tertinggi pohon kuno itu. Gerakannya sangat cepat, lalu berbalik kembali ke sisi Ye Qingli. Kebetulan pohon kuno baru saja selesai berubah wujud. Baru saja dia sepenuhnya keluar dari wujud pohon raksasa, dia melihat Yuyin tergantung di tempat tertinggi. Hei duyung kecil, kau sedang main ayunan ya? Mata abu-abu kehijauan pohon kuno penuh kebingungan. Dia sebenarnya tidak terlalu mengerti apa yang sedang dimainkan Yuyin. Asalkan jangan merusak rantingnya. Ditanya begitu wajah Yuyin berubah-ubah warna, sesaat tidak tahu harus menjawab apa. Di sisi lain Jiu Yuan dan Ye Qingli sulit dipisahkan. Tanpa sadar matahari sudah terbenam. Ye Qingli melihat waktu sudah tidak pagi lagi, dia harus segera keluar dari ruang dimensi untuk menemui Tengxi. Tidak mau, aku tidak mau. Aku tidak mau. Jiu Yuan merengek manja. Li Bao mau mandi. Aku gendong kau mandi, janji tidak melakukan apa-apa. Ye Qingli tidak terlalu percaya dengan kata-kata, tidak melakukan apa-apa, tapi dia memang harus membersihkan bau di tubuhnya. Kalau tidak nanti ketahuan Tengxi dan dia akan tidak senang lagi. Yuan Bao, nanti kita masih punya banyak waktu bersama. Hari ini aku benar-benar harus pergi. Ye Qingli membersihkan diri dengan cepat di tepi kolam. Dia merasa ada tatapan samar-samar yang mengawasinya. Dia bertanya pelan, siapa? Ah Yin itukah kau? Tapi yang menjawab hanya keheningan. Apa bukan? Ye Qingli perlahan keluar dari air. Belum sempat dia memakai baju dengan benar, tanaman rambat ramping melilit pinggangnya. Detik berikutnya dia jatuh ke dalam pelukan yang sejuk. Ternyata pohon kuno. Rubah kecil, aku berhasil berubah wujud. Sekarang sudah bisa transfer energi padamu belum? Tunggu, sekarang belum saatnya. Dia ingat pohon kuno sebelumnya membantunya naik tingkat dari 6 ke 7 butuh waktu hampir 3 hari. Naik ke tingkat 8 mungkin butuh waktu lebih lama. Baiklah, suara pohon kuno menyiratkan sedikit penyesalan. Nanti kalau kau ada waktu panggil aku lagi. Wujud manusia pohon kuno 90% mirip dengan yang dilihatnya waktu itu. Bedanya yang sekarang terlihat lebih nyata, wajahnya juga lebih jelas, tampan, dan halus. Oke, Ye Qingli melambaikan tangan pada pohon kuno, lalu langsung menghilang dari tempat itu. Setelah Ye Qingli pergi, pohon kuno kembali ke sikapnya yang menyebalkan. Dia mengangkat alis melirik Yuyin yang tidak jauh dari situ. Kelihatannya cinta rubah kecil padamu dibagi lagi setengah. Pohon kuno tadi melihat dengan jelas tanda pasangan di leher Ye Qingli. Entah kenapa hatinya terasa masam. Dia harus mengatakannya agar Yuyin juga ikut masam. Kau sudah tahu. Yuyin hanya mengangguk pelan, lalu berenang menjauh. Istri pergi, hanya bisa menemani anak perempuan. Melihat Yuyin tidak bereaksi banyak, pohon kuno mencibir, kembali ke tubuh aslinya untuk merasa masam sendirian. Ye Qingli kembali ke Villa Tengxi, segera mengeluarkan cermin. Terlihat masih ada sisa tanda merah di lehernya. Dia menukar salep penutup tanda dari toko sistem. Sambil menggunakan mantra penyembuh, sambil menghapus tanda stroberi itu.
Belum sempat dia membersihkan semuanya, suara rendah serak yang membawa ketidaksenangan bergema di udara seperti hantu. Sudah pulang, pergi main kemana lagi? Sepertinya mainnya sangat senang. Tatapan suram Teng Si jatuh pada leher Ye Qingli, kata-katanya penuh sindiran. Ye Qingli berpura-pura tenang. Tuan Teng Si kok datang? Saya baru saja keluar digigit nyamuk, kembali mau oles salep saja. Teng Si menatap Ye Qingli dalam-dalam. Waktu sudah tidak pagi, ayo jalan. Ye Qingli mengikuti langkahnya dengan rapat. Sepanjang jalan dia merasa tekanan udara di sekitar Teng Si sangat suram. Di dalam kereta kuda, wajah Teng Si dingin, sepertinya masih memikirkan hal itu. Tuan Teng Si, Anda tidak berpikir tanda di leher saya itu ditinggalkan jantan lain, kan? Terserah, urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Lalu apakah Anda mau jadi suami hewanku? Kalau begitu jadi ada hubungannya dengan Anda. Ye Qingli mencubit tangan Teng Si dengan menggoda. Hati Teng Si bergetar, tapi teringat tanda sialan itu lagi, kegembiraan yang baru muncul langsung hilang. Tidak butuh, lagi pula aku sudah punya tunangan dengan orang lain. Aduh, sayang sekali, tapi tidak apa-apa, aku tidak akan menyerah begitu saja. Sebelum Anda menikah aku masih punya kesempatan, kan? Teng Si memaksakan senyum di sudut bibirnya, tidak bicara lagi. Kereta kuda berjalan dari gelap sampai terang, akhirnya keluar dari wilayah kekuasaan Kekaisaran Ular Teng. Di luar awan mendung tebal, sepertinya akan segera hujan. Teng Si mencari penginapan, menyuruh semua orang istirahat sebentar baru lanjut jalan. Malam ini aku tidur di kamar ini, kau di sebelahku. Ye Qingli mengiyakan di mulut, tapi dalam hati berpikir harus cari alasan untuk tidur sekamar dengan Teng Si. Tiba-tiba kilat menyambar langit, guntur meledak keras. Nah, alasannya datangkan. Tuan Teng Si, bisakah malam ini kita tidur bersama? Saya tidur di lantai saja tidak apa-apa. Saya sangat takut petir. Ye Qingli menarik lengan baju Teng Si, matanya berkilat kasihan dan panik. Teng Si menatapnya, ekspresinya rumit. Tidak menolak juga tidak mengiyakan. Tepat saat itu, guntur di luar meledak lagi. Ye Qingli mengambil kesempatan berteriak kaget, langsung menyusup ke pelukan Teng Si. Tuan Teng, peluk aku takut. Teng Si kaku seluruh badan, tangannya tidak tahu harus ditaruh di mana. Tidur bersama saja ya, kebetulan memudahkan saya mengobati Anda. Ye Qingli terus memohon. Jantan dan betina satu ruangan tidak pantas. Apalagi aku jantan yang sudah punya tunangan. Tuan Teng Si bicara apa sih, kita kan tidak akan melakukan apa-apa. Dulu bukankah juga pernah satu ruangan? Karena Anda begitu tidak mau, ya sudah saya di kamar Anda satu malam saja. Nanti kalau hujan berhenti saya pulang. Selesai bicara, Ye Qingli menarik Teng Si masuk ke kamar. Begitu masuk, Ye Qingli duduk di satu-satunya tempat tidur besar di kamar itu, lalu menepuk tempat di sebelahnya. Tuan Teng Si sini duduk. Teng Si bergerak kaku ke sebelah Ye Qingli, duduk berjarak hampir 1 meter darinya. Tidak dekat juga tidak jauh. Ye Qingli perlahan mendekat. Anda benar-benar tidak bisa mempertimbangkan saya. Sedikit pun tidak suka saya. Dia bicara sambil mendesak Teng Si ke sudut tembok, membuatnya tidak ada jalan mundur. Wajah Teng Si semakin memancing minat Ye Qingli untuk menggoda. Tuan Teng Si, saya bersumpah, asalkan Anda bersedia jadi suami hewan saya, maka nanti saya hanya akan punya Anda sebagai suami hewan. Benarkah? Kata-kata ini membuat Teng Si goyah seketika. Di benua yang sedikit betina banyak jantan ini, betina yang seumur hidup hanya ingin satu suami hewan sangatlah langka. Tentu saja benar. Jadi Tuan Teng Si terimalah saya. Tapi apa hubungan urusan Jiuli dengan Anda, Ye Qingli? Dan lagi selama ada saya, biarpun Anda luka parah, saya bisa menyelamatkan Anda kembali. Anda sama saja punya nyawa kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ye Qingli membujuk dengan suara lembut di telinga Teng Si. Benar saja, tingkat kesukaannya terus naik. Tapi saat Teng Si melirik tanda merah yang tidak wajar di leher Ye Qingli, matanya kembali gelap, tingkat kesukaan turun 5%.
Kalau begitu nanti di tubuhmu bolehkah tidak ada bau hewan jantan lain? Ye Qingli melihat ada harapan, lalu terus mendekati Teng Xi. Tentu saja boleh. Nanti kalau sudah ada Anda, buat apa saya cari suami hewan lain? Tepat saat Ye Qingli hendak mencium Teng Xi, sebuah tangan menahan gerakannya pelan. Terlalu cepat. Kita pegangan tangan dulu saja. Sudut bibir Ye Qingli memaksakan senyum. Dia ini betina kecil pemakan daging, tidak terlalu ingin main cinta platonis di sini. Tapi saat ini dia hanya bisa bekerja sama memegang tangan Teng Xi. Jujur saja, saya pertama kali juga lumayan gugup. Kau juga pertama kali, tapi aku merasa pengalamanmu lumayan banyak. Ye Qingli berdehem, pura-pura malu. Saya tentu saja juga pertama kali. Yi akhirnya tidak tahan berkomentar. Tuan rumah, bagaimana kau bisa bicara begitu tanpa hati nurani? Teng Xi menatap Ye Qingli setengah percaya setengah ragu. Lalu apa yang kau suka dariku? Ye Qingli diam sejenak. Asalkan itu Anda, semuanya saya suka. Ini kau yang bilang ya. Apapun keadaanku, kau menyukaiku. Sudut bibir Teng Xi sedikit terangkat, kilatan hijau melintas di matanya. Tentu saja, Ye Qingli tersenyum, mengecup ringan pipi Teng Xi. Petirnya sudah berhenti, kalau begitu saya kembali tidur dulu ya. Langkah ini diambilnya dengan sangat pas. Menatap pintu yang tertutup rapat, Teng Xi tenggelam dalam pikiran. Kembali ke kamar, Ye Qingli langsung terlentang di tempat tidur. Baru mau masuk alam mimpi, di kepalanya terdengar panggilan manja. Ibu, Ye Qingli kaget, segera masuk ke ruang dimensi untuk memeriksa kontrak teleportasi dengan 6 anaknya. Seekor naga susu berwarna emas sedang menatapnya dengan penasaran. Ibu, siang-siang sudah menetas. Ye Qingli langsung memeluk siang-siang. Sementara itu di suku Yinglong yang jauh di sana, pendeta kaget menemukan tuan muda mereka sudah menetas, tapi seluruh naganya hilang. Ye Qingli mengelus lembut kepala siang-siang, mengingatkan dia harus kembali. Kalau tidak suku Yinglong di sana akan khawatir. Siang-siang menggeleng. Siang-siang tidak mau pulang, mau menemani ibu. Nian-Nian dan ayah sudah pergi, sekarang di suku tinggal siang-siang sendirian. Ye Qingli tersenyum tak berdaya. Ya sudah mainlah sebentar lagi. Nanti ibu ajari menulis surat. Kau taruh di tempatmu sebelum teleportasi. Setelah itu baru datang lagi menemani ibu. Oke. Menaruh surat juga boleh, supaya orang-orang suku Yinglong tidak terlalu khawatir. Di sisi lain Teng Xi gelisah tak bisa tidur. Pengalaman masa kecil membuatnya tidak berani dengan mudah menyerahkan hati pada betina manapun. Tapi mungkin Jiuli adalah pengecualian. 3 hari kemudian, rombongan Teng Xi tiba di markas besar rumah lelang kejutan. Di sini akan diadakan lelang besar. Suka apa kau tawar saja, uangnya masuk tagihanku. Teng Xi bicara sambil jalan. Nanti aku ada urusan, mungkin tidak bisa terus menemanimu. Keduanya berjalan sambil mengobrol sampai di sebuah kamar mewah. Sementara waktu kau tinggal di sini. Setiap hari setelah selesai urusan aku akan menemuimu. Ye Qingli melambaikan tangan dengan puas. Mengerti. Tuan Teng Xi kalau ada urusan cepatlah pergi sibuk. Setelah mengatur semuanya, Teng Xi tidak tinggal lama dan berjalan keluar pintu. Sementara itu di tempat lain, Pendeta Phoenix kembali berhasil meramal lokasi Ye Qingli. Feng Fei bertindak cepat, mengirim orang menghubungi Qiyu dan Long Zhen, menyuruh mereka segera berangkat menuju rumah lelang kejutan. Di mata Feng Fei berkobar api semangat yang panas. Kakak Li, kali ini aku pasti akan membawamu pulang ke Istana Phoenix.